Tidak ada yang bisa bertahan berbaring di bawah bola besi ini dengan berat ratusan ton. Tapi badut ini bisa melakukannya. Hanya untuk melihatnya memegang gitarnya di bawah bola besi. Setelah itu, ketika bola besi diangkat, dia tampak berdiri tanpa cedera. Ini bukan kekuatan super. Itu adalah trik yang biasanya dia gunakan. Xiao Mei di sebelahnya dengan cepat menemukan masalahnya. Dia menekan pasir dan menemukan. Ini adalah bahan lunak kompresi yang terbuat dari bahan khusus. Jadi ketika bola besi mengenai gitar di depan dadanya, tubuhnya secara otomatis akan tenggelam. Pertunjukan kekuatan super teleportasi berikutnya membuat penonton semakin kewalahan. Yi Zhang memasukkan gadis itu ke dalam kotak kayu. Kemudian paku di seluruh kotak kayu. Bangau kemudian akan melemparkan kotak kayu itu ke dalam jurang sedalam puluhan ribu kaki. Ya Tuhan! Bukankah itu pasti mati? Tapi kemudian gadis itu muncul kembali di belakang bukit. Lagi pula, bagaimana dia keluar dari kotak kayu? Hari ini akan mengungkapkan semua rahasia untuk dilihat semua orang. Pemain terakhir adalah Xiao En. Dia sangat percaya diri. Dia bilang kekuatan supernya bisa membuat badut hancur berkeping-keping seperti patung itu. Ini membuat Xiao Mei panik. Dia tahu pria ini. Belum lama ini, Tie Mei dan dia berada di bus yang sama. Tiba-tiba, seorang pria di dalam mobil mengalami kesulitan bernapas dan pingsan. Pada saat ini, Xiao En berdiri. Dia menggunakan pikirannya untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Sebenarnya dia adalah siapa? Kali ini, dia membawa badut ke sebuah rumah kayu kecil. Xiao En mengatakan, jika badut tinggal di rumah kayu ini sebentar, maka itu akan dipecah menjadi banyak bagian. Kemudian dia berada di luar membaca mantra. Selama 1 menit. Setelah orang desa membuka pintu kayu, menemukan badut di sana telah menghilang. Xiao En menjelaskan bahwa dia salah membaca mantranya. Mungkin badut itu diteleportasi ke tempat lain olehnya. Jadi orang mulai mencari kemana-mana. Segera, Zuan kagum dengan apa yang ada di depannya. Di bawah tebing, semua orang samar-samar melihat tubuh badut itu hancur. Ya Tuhan! Bagaimana orang ini bisa melakukan hal seperti itu? Ketika semua orang sedang kebingungan. Kemudian pembunuhan mendebarkan lainnya terjadi. Ini adalah kasus pembunuhan yang mendebarkan. Penyihir ini bersembunyi sendirian menari di kamar. Tapi kemudian, semua orang tiba-tiba mendengar teriakan menyedihkan di dalam ruangan. Ketika mereka melepas pintu kayu, mereka menemukan penyihir itu berhenti bernapas. Ada tanda di wajahnya seperti digigit sesuatu. Pada saat yang sama, mereka menemukan ular sedang melarikan diri. Tapi yang aneh adalah, di dalam kamar hanya ada 4 botol air putih dan sepiring makanan. Selain itu, tidak ada apa lagi. Ini adalah kasus pembunuhan ruang tertutup yang khas. Siapa pembunuhnya? Mengapa ular itu bisa masuk ke dalam? Para korban di depan mereka semua memiliki satu kesamaan. Artinya, mereka semua mengaku sebagai dewa dan datang ke desa untuk menggunakan trik untuk mengelabui orang. Itu sebabnya wanita pakaian suci warna biru ini juga diancam langsung kabur di malam hari. Tapi keesokan paginya semua orang menemukan tubuhnya di hutan. Ada luka tusuk di kepalanya. Xiao Mei karena untuk mencegah orang berikutnya dirugikan. Dia bersembunyi di hutan. Untuk membuat Xiao Mei bahagia, Zuan melakukan trik sulap untuk Xiao Mei. Hanya melihat dia menutup-tutup kotak beras. Saat membukanya lagi, tiba-tiba berubah menjadi nasi dan daging. Juga berkat trik sulap inilah Xiao Mei memahami metode si pembunuh dalam melakukan kejahatan. Sama seperti nasi ini. Kotak makanan di kamar penyihir itu juga memiliki 2 slot. Pertama kali dia membukanya, dia melihat ada steak. Tunggu dia menyelesaikan doanya dan buka kotak makan siangnya lagi. Ular itu akan merangkak keluar. Mengenai siapa pembunuhnya, Zuan juga memiliki cara berpikirnya sendiri. Dia menemukan di buku catatan kuno desa ada sejenis monster. Saat monster itu muncul, sama seperti saat gadis itu berada di dalam kotak. Tapi apakah gadis yang murni dan cantik seperti itu benar-benar biang keladinya? Pada saat yang sama sekarang, Yi Zhang memanggil semua orang untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak memiliki kekuatan apa. Semua ini dilakukan oleh Xiao En yang mengajari dia melakukannya. Dia tidak tahu apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan desa. Tetapi dalam perjalanan keluar desa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Badut yang tubuhnya hancur hidup kembali dengan cara yang aneh. Lagi pula, apa ini?
Pada saat ini, orang-orang yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu ada di desa. Hanya Xiao Mei dan Xiao En yang tersisa. Tian tiba-tiba membakar rumah kayu itu dengan tangan sendiri. Api dengan cepat menyebar ke setiap sudut punya rumah. Dalam sekejap, rumah itu menjadi abu. Apakah Xiao Mei meninggal di dalam rumah seperti ini? Dengan sangat cepat, Xiao Mei dihidupkan kembali lagi. Ternyata, di dalam rumah, dia menemukan bahwa di balik jam itu ada sebuah pintu kecil yang tersembunyi. Sama seperti itu, dia lolos dari kecelakaan. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bagaimana Xiao En bisa membuat badut itu terbelah menjadi seperti itu. Hari itu, paman seperti Xiao Mei keluar dari pintu rahasia di belakang. Kemudian dia mengambil kamuflasenya untuk menghindari mata semua orang. Selanjutnya, dia pergi ke sisi tebing, mengikuti tali untuk turun ke kaki gunung. Kemudian dia akan meletakkan kaki, tangan palsu yang sudah disiapkan. Pada saat yang sama, gambarlah wajah mati untuk diri sendiri. Akhirnya manfaatkan kamuflase untuk dipakai di tubuh. Sama seperti itu, orang yang berdiri di tebing melihat ke bawah dari jauh. Akan mengira dia benar-benar mati. Dan kematian gadis berbaju biru juga dibunuh sama badut ini. Sepertinya semua ini adalah pekerjaan iblis Xiao En dan badut yang bekerja sama. Jadi sekarang hanya ada satu teka-teki terakhir yang tersisa. Mengapa gadis itu bisa keluar dari kotak? Xiao Mei dan semua orang datang ke kaki tebing. Setelah dibuka, pemandangan di depannya mengejutkan Zuan. Tubuh gadis yang terbaring di dalam. Ini membuat semua orang benar-benar bingung. Jadi siapa orangnya barusan? Pada saat itu, gadis itu muncul. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, mereka berdua adalah saudara perempuan. 20 tahun yang lalu mereka lahir. Tapi di desa, jika si kembar beredar, mereka adalah simbol monster. Hanya bisa meninggalkan satu orang. Tapi bagaimana bisa orang tua bisa membuang anak-anak mereka? Jadi mereka diam-diam menyembunyikan seseorang di gudang. Tapi dia juga penasaran dengan dunia luar. Jadi bersama-sama mereka menggunakan identitas alternatif untuk tinggal di desa. Tapi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi masih terjadi. Mereka berdua mencintai Yi Zhang pada saat yang sama. Adik sekarang mulai memiliki ide ingin memiliki kehidupan sendiri. Belum lama ini, identitas mereka sebagai saudara kembar tidak sengaja dilihat oleh Xiao En. Xiao En juga melihat pikiran di hati adiknya. Jadi dia mengatakan padanya ada cara untuk membuat kakaknya menghilang. Itu juga mengapa ada pertunjukan sulap setelah itu. Xiao Mei dan Zuan sekarang datang ke tempat Xiao En untuk temukan kebenarannya. Tian juga mengungkapkan identitas aslinya. Dia adalah seorang profesor kedokteran. Sebelumnya, dia menyelamatkan orang di bus. Pada dasarnya ini bukan menggunakan kekuatan apapun. Xiao En lah yang memperhatikan bahwa pria itu banyak berkeringat. Ini karena diabetes berulang. Orang seperti ini akan selalu membawa gula bersama mereka. Xiao En menemukan glunya di kantongnya. Dan beri dia makan. Itu sebabnya dia bisa menyelamatkan pria itu. Beberapa saat kemudian, penduduk desa berkumpul. Pada saat yang sama, Xiao En membakar ramuan kimia di tanah. Sangat cepat api besar mengelilingi Xiao Mei dan penduduk desa. Mereka hanya bisa melihat Xiao En pergi. Api besar yang terus menyala di tengah. Mereka menggunakan cairan di dalam untuk memadamkan api. Tapi sebaliknya, api membakar lebih ganas. Baru sekarang mereka menyadari bahwa yang ada di dalam tong itu adalah bahan bakar minyak. Ketika Xiao En kembali, semuanya telah berubah menjadi abu. Tapi tidak lama kemudian, Xiao Mei dan semuanya muncul lagi. Ternyata, Xiao Mei telah menemukan cara. Semua orang menggunakan minyak untuk menggambar lingkaran di dalamnya. Kemudian gunakan api untuk membakarnya. Lingkaran api bagian dalam dipengaruhi oleh aliran udara. Akan terbakar ke arah yang baliknya. Ketika dua api berkumpul bersama, maka tidak ada yang tersisa untuk dibakar di tanah. Pada titik ini api juga akan padam sendiri. Setelah mendengarkan, Xiao En tertawa dengan senyuman mesum. Pada saat yang sama, Yi Zhang mengambil pisau dan bergegas menikam Xiao En. Desa kembalikan ke keadaan normal. Dan kisah Xiao Mei dan Zuan akan memecahkan trik berlanjut.